Pemirsa, dalam beberapa kali temu muka dengan kelompok perempuan seperti pada pertemuan dengan kelompok perempuan arus bawah di Istana 6 Maret lalu, Jokowi mengatakan perempuan Indonesia harus kuat dan berdaya. Periode 2015 hingga 2019, pemerintah telah menelurkan program-program kesejahteraan keluarga, contohnya program Mekar dengan sasaran 99% adalah perempuan. Apakah penguatan perempuan cukup di bidang ekonomi saja? Bagaimana dengan isu kekerasan terhadap perempuan? Kami telah tersambung dengan Wakil Direktur Penggalangan Pemilih Perempuan TKN Jokowi Kiai Haji Maruf Amin, Tina Talisa dari Bandung. Selamat malam Mbak Tina. Selamat malam Rara. Ya, Mbak Tina, ini sebetulnya bagaimana roadmap yang disiapkan oleh Jokowi jika terpilih di periode 2019-2024, terutama untuk penguatan peran perempuan? Sebelum kita bicara ke depan, kita harus mengukur apa yang sudah dilakukan dalam 4,5 tahun terakhir. Dan ini terbukti dengan data bahwa indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender mengalami peningkatan. Artinya pemerintah sudah melakukan apa yang semestinya dilakukan terkait dengan pemberdayaan gender dan pembangunan gender. Nah, dalam hal peningkatan pemberdayaan dan pembangunan gender, ada beberapa hal yang menjadi faktor. Di antaranya adalah apakah benar ada peningkatan usia harapan hidup perempuan, apakah benar terjadi peningkatan angka harapan lama sekolah perempuan, apakah benar ada peningkatan rata-rata lama sekolah perempuan, dan apakah benar ada peningkatan pengeluaran per kapita perempuan. Dan ternyata terbukti hasilnya menunjukkan ada peningkatan, artinya semuanya dilakukan oleh pemerintah. Tentu di sisi lain bukan hanya soal indeks pemberdayaan dan pembangunan gender, ada juga hal lain mengenai bagaimana perempuan secara ekonomi kalau ingin pengeluaran per kapitanya naik, maka mereka pun harus bisa juga memiliki penghasilan. Nah, kalau tadi dalam tayangan yang dihadirkan atau kita saksikan bersama adalah mengenai Mekar. Rara, saya datang langsung, saya melihat langsung ke salah satu kelompok penerima manfaat Mekar. Awalnya kita berpikir bahwa Mekar ini adalah sama dengan KUR atau kredit usaha rakyat. Ini adalah hal yang berbeda karena KUR sama sekali tidak ada kolateral atau non kolateral. Jadi tidak perlu ada agunan apapun. Saya datang ke wilayah Jakarta Utara. Dan di sana saya bertemu dengan satu kelompok perempuan. Memang dalam Mekar yang diadakan oleh PNM sebagai salah satu penyalur dari lembaga-lembaga yang memang menyalurkan kredit ultra mikro atau UMI. Nah, PNM sebagai salah satunya, mereka semua nasabahnya 100% perempuan. Pada saat saya datang ke Jakarta Utara, saya bertemu dengan satu kelompok. Setiap kelompok ada 10-30 orang perempuan. Dan mereka semua tidak punya agunan. Artinya ini adalah bagaimana pemerintah memberikan dukungan kepada perempuan supaya perempuan semakin berdaya, dan dengan kata-kata Mekar membina ekonomi keluarga sejahtera itu sudah dibuktikan dengan 4 juta nasabah pada tahun 2018. Baik. Ya, Mbak Tina, apakah nantinya penguatan peran perempuan ini akan memang fokusnya hanya di sektor ekonomi saja atau nantinya juga ada sektor-sektor lain yang disiapkan? Tentu dalam banyak hal kita tahu, misalnya dalam sisi kesehatan misalnya. Kalau kita bicara soal penurunan persentase stunting, tentu banyak peran perempuan di sana. Pada saat Pak Jokowi menjabat, persentase stunting 37,2%. Kemudian sekarang turun jadi 30,8%. Apakah pemerintah merasa itu adalah sebuah titik? Bukan, itu sebuah koma. Artinya pemerintah akan melakukan lebih dari itu, karenanya Pak Jokowi berkomitmen bahwa sebetulnya target stunting akan terus diturunkan. Mengapa saya mengatakan ini ada kaitan dengan perempuan? Karena kita tahu secara fungsi lahiriah, perempuan dan laki-laki hanya dibedakan atas 4 hal, yaitu menstruasi atau haid, mengandung, melahirkan, dan menyusui. Nah, di antara penurunan stunting yang dibutuhkan adalah bagaimana mengelola sejak masa kandungan, kemudian melahirkan dan menyusui, dan itu ada pada perempuan. Meskipun kita memahami bahwa ini adalah kontribusi bersama antara perempuan dan laki-laki. Jadi tidak hanya melulu soal ekonomi kalau ingin memandangnya hanya satu sisi saja, tapi banyak hal yang kemudian dipersiapkan untuk membuat perempuan semakin berdaya, perempuan semakin setara. Oke, perempuan semakin berdaya dan juga setara, tapi bagaimana dengan konsep perlindungan terhadap perempuan, terutama terhadap kekerasan terhadap perempuan ini? Ya, memang kita tentu masih memiliki tantangan dalam hal melindungi perempuan. Jadi pemberdayaan perempuan, kalau kementeriannya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sebetulnya juga dalam pemberdayaan perempuan ada soal perlindungan perempuan juga. Jadi ini adalah tantangan yang ingin dikelola ke depan oleh
Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin, bagaimana perempuan ini bisa terlindungi, tetapi juga mereka bisa berperan lebih banyak dalam keluarga, dalam masyarakat, dan juga dalam negara. Jadi memang ini adalah penguatan-penguatan yang ke depan akan dilakukan oleh pemerintahan Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin ke depan, Rara. Oke, bagaimana tanggapan dari Pak Jokowi sendiri mengenai pasal perlindungan perempuan terutama terhadap kekerasan? Ya, jadi memang kita bersyukur bahwa ada pencabutan pasal yang sudah ditetapkan oleh juga Komnas Perempuan, karena ini memang bentuk bagaimana seharusnya undang-undang yang harusnya melindungi perempuan jangan sampai malah mencederai perempuan. Nah, ini adalah hal yang sangat perlu kita garis bawahi. Sekali lagi, perempuan harapannya bisa terlindungi tapi juga bukan kemudian terkungkung. Jadi terlindungi kemudian bisa berdaya di dalamnya, dan tidak hanya sekadar kita melihat perempuan jika ada misalnya kasus kekerasan dalam rumah tangga, tapi juga di sisi lain kita melakukan perlindungan dalam hal yang lain, Rara, dalam hal ketenagakerjaan misalnya, dalam hal ekonomi misalnya, dalam hal kewirausahaan misalnya. Jadi pada saat kita bicara isu perempuan yang baru saja kita peringati kemarin Hari Perempuan Internasional, harapannya kita melihat isu perempuan tidak hanya kalau sekadar sedang ada isu kekerasan dalam rumah tangga, tapi kita lihat juga perempuan itu harus kita berdayakan dalam hal-hal yang lain, termasuk dalam sektor pendidikan dan juga kesehatan dan juga ekonomi. Oke, untuk fondasi pembangunan penguatan peran perempuan dari TKR ataupun dari Jokowi sendiri, artinya di sektor mana? Ya, meskipun ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sesungguhnya pemberdayaan perempuan ini masuk ke banyak atau lintas kementerian lembaga, Rara. Jadi misalnya di Kementerian Pan-RB juga termasuk di dalamnya, Kementerian Kesehatan juga termasuk di dalamnya, Kementerian Pendidikan Kebudayaan juga termasuk di dalamnya, Kementerian Stekdikti juga termasuk di dalamnya. Jadi sebetulnya pemahaman soal perempuan atau gender ini harusnya masuk ke lintas kementerian lembaga. Sehingga pada saat ada penyusunan peraturan-peraturan perundang-undangan, maka ada pemahaman soal isu gender. Karena itulah contohnya dalam isu keterwakilan perempuan di parlemen, sekarang memang minimal 30% untuk pencalonannya. Tetapi saya selalu mengatakan, jikapun sekarang hampir 40% rata-rata semua partai politik katakanlah, tapi pada saat lolos ke parlemen katakanlah maksimal tercapai 30%, artinya belum cukup jumlahnya dari sisi kalau kita ingin semuanya memiliki pemahaman isu gender. Jadi kita berharap sebetulnya isu perempuan ini dipahami oleh semakin banyak laki-laki. Karena kita butuh isu perempuan itu masuk ke berbagai sektor kehidupan dan pembangunan. Oke, nah ini juga harapan mengenai bagaimana meningkatkan peran perempuan dalam politik, tidak hanya kemudian di parpol, juga di parlemen. Ini apakah memang ada konsep ataupun program khusus untuk mendukung hal itu, memeratakan ataupun meningkatkan peran perempuan dalam politik? Ini ada dua sisi menurut saya. Dari sisi kebijakan partai politiknya, kalau peraturan perundang-undangan sebetulnya sudah mencukupi, tinggal bagaimana kemudian partai politik dan juga kaum perempuannya sendiri. Artinya ada permintaan dan juga ada penawaran. Harus muncul kedua-duanya, ketemu, perempuannya juga punya keinginan untuk masuk ke dalam politik pembangunan, karena saya yakin kalau politik pembangunan pasti politik praktis. Kemudian partai politik juga sama memberikan kesempatan. Nah, ini sebetulnya sudah mulai ketemu antara kunci dan lubang kuncinya menurut saya. Sebetulnya ke depan bagaimana membuat perempuan juga semakin melihat bahwa politik itu bukan sebuah hal yang asing, bahwa politik itu adalah bagian dari peran yang bisa dilakukan oleh perempuan, dan politik itu adalah jalan yang bisa dilakukan untuk memberikan kontribusi atau pemeranan dirinya di dalam masyarakat. Jadi sebetulnya kita harus bersyukur bahwa dalam pemilu sekarang jumlah caleg perempuannya sebagian besar parpol di atas 35%, dan ini menunjukkan apalagi di Koalisi Indonesia Kerja menunjukkan angka yang luar biasa. Di Partai Nasdem misalnya 38%, ada di PKP 55%. Artinya sebetulnya partai politik memberikan ruang dan perempuannya juga mau untuk masuk ke ruang publik melalui jalur politik. Ya, artinya kesempatan dan juga kemauan dari kaum perempuan untuk masuk dalam politik. Dan berbicara mengenai kesempatan, bagaimana pula kemudian konsep yang coba diajukan oleh TKN Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin ini memeratakan kesempatan kaum perempuan tidak hanya di perkotaan tapi juga sampai ke pedesaan. Pemeranan perempuan, kalau kita bayangkan politik, jangan kita hanya bayangkan
pada saat membuat peraturan perundang-undangan. Tapi bagaimana dalam ruang-ruang publik, kalau saya melihat sebetulnya perempuan-perempuan di pedesaan atau di rural ini, mereka melakukan perannya dengan cara sendiri. Pada saat mereka sangat sadar misalnya bahwa mereka harus memiliki data kependudukan yang baik, kemudian mereka memiliki gagasan akan melakukan apa dalam posyandunya, lalu mereka mengusulkan apa kepada desa atas apa yang sebetulnya penting bagi pemberdayaan perempuan untuk usaha-usaha perempuan UMKM. Ini adalah bagian dari jalur-jalur politik yang memang bukan melalui partai politik, tetapi itu juga sudah merupakan bagian dari kesadaran perempuan. Jadi sebetulnya saya melihat perempuan semakin berdaya secara umum, tapi betul bahwa ini bukan sebuah koma. Lagi-lagi kalau pada saat Pak Jokowi menyampaikan capaian, saya harus selalu menggarisbawahi, jangan kemudian memandang bahwa ini adalah sebuah titik. Tapi ini adalah sebuah koma karena Pak Jokowi ingin melakukan yang lebih baik lagi, karena kita tidak cukup berada pada titik yang saat ini sudah kita capai, Rara. Oke, terakhir Mbak Tina, ketika kita sudah membicarakan mengenai ekonomi, kesehatan, politik, kesempatan bagi perempuan, artinya pada saat nanti di periode kedua jika terpilih 2019 hingga 2024, apa langkah pertama yang akan diambil oleh pemerintahan ataupun dari TKN Jokowi, Kiai Haji Ma'ruf Amin? Tentu kalau sudah terpilih, maka itu adalah wilayah dari presiden dan wakil presiden terpilih. Tapi kami meyakini apa-apa yang sudah dirumuskan dalam agenda-agenda yang juga disampaikan secara jelas dalam visi misi, perlu kami tegaskan bahwa dalam visi misi Jokowi dan Ma'ruf Amin disampaikan dengan tegas ada isu pemberdayaan perempuan di situ. Kami meyakini bahwa itu bukan saja sekadar hal yang hanya dilaporkan kepada KPU dan disampaikan kepada publik pada masa kampanye, tapi sudah bisa kita lihat rekam jejaknya. Rekam jejaknya ada, kemudian sekarang direncanakan, maka kami meyakini bahwa itu ada menjadi perhatian dari pemerintahan Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin. Baik, terima kasih Wakil Direktur Penggalangan Pemilih Perempuan TKN Tina Talisa telah bergabung sama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini.